طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bertakwa, sebelum kita mulai, dukung kami dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like dan share jika video ini bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal, tahun ke-14 dari Nubuwah atau tahun pertama dari Hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba. Abdullah bin Az-Zubair menuturkan bahwa tatkala orang-orang Muslim di Madinah mendengarkan kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah, maka setiap pagi mereka keluar menuju tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Lalu mereka pulang tatkala panas matahari yang menyengat. Pada tengah hari, suatu hari tatkala mereka sedang pulang setelah menunggu sekian lama, dan tatkala mereka sudah masuk ke rumah mereka, ada salah seorang Yahudi yang naik ke atas benteng mereka. Saat itu dia melihat Rasulullah dan rekan-rekannya membentuk titik putih yang kabur karena fata morgana. Orang Yahudi itu tidak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan suara nyaring, "Wahai semua orang Arab, itulah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu." Seketika itu juga orang-orang Muslim menghampiri. Ibnu Qayyim berkata, "Aku mendengar suara hiruk pikuk dan takbir di kalangan Bani Amr bin Auf. Orang-orang Muslim bertakbir karena gembira atas kedatangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun keluar rumah untuk menyongsong dan menyambut dengan ucapan selamat atas nubuah beliau. Lalu bergerombol di sekeliling beliau. Beliau diam dengan tenang karena wahyu turun kepada beliau. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolong pula." At-Tahrim ayat 4. Urwah bin Az-Zubair berkata, lalu mereka menyongsong kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berjalan bersama mereka hingga berhenti di Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri, sementara beliau hanya duduk sambil diam. Orang-orang Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah mengira bahwa beliau adalah Abu Bakar yang berdiri itu. Tatkala panas matahari mengenai beliau, maka Abu Bakar segera memayungi beliau dengan mantelnya. Pada saat itulah mereka baru tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Ini adalah hari yang sangat meriah. Sepanjang sejarah Madinah tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Kuba, di rumah Kulthum bin Al-Hadm. Namun ada yang berpendapat yang mengatakan bahwa beliau menetap di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Pendapat yang pertama lebih kuat. Sementara itu, Ali bin Abu Thalib berada di Makkah selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa orang seperti yang dipesankan beliau. Setelah itu, dia hijrah ke Madinah dengan cara berjalan kaki hingga bertemu beliau di Kuba dan juga menetap di rumah Kulsum bin Al-Hadm. Beliau berada di Kuba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sana beliau membangun Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa setelah nubuah. Pada hari Jumat, beliau melanjutkan perjalanan dan Abu Bakar membonceng di belakang beliau. Utusan dikirim kepada Bani An-Najjar yang masih terhitung paman beliau dari sang ibu. Lalu mereka pun datang sambil mengunus pedang. Mereka serombongan menuju Madinah. Sholat Jumat dilakukan di Bani Salim bin Auf, maka beliau melaksanakannya di masjid di tengah lembah. Jumlah mereka ada 100 orang. Seusai salat Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah. Sejak hari itulah Yathrib dinamakan Madinatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang kemudian disingkat dengan nama Madinah. Inilah hari yang sangat monumental. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Sementara anak-anak gadis mereka mendendangkan baiat syair karena senang dan gembira. Purnama telah terbit di atas kami dari arah Saniyatul Wada'. Kita wajib mengucap syukur dengan doa kepada Allah semata. Wahai orang yang diutus kepada kami, kau datang membawa urusan yang ditaati. Sekalipun orang-orang Ansar bukan termasuk orang-orang yang sangat kaya, tetapi setiap orang di antara mereka berharap agar Rasulullah SAW singgah di rumahnya. Tak ada satupun rumah yang dilalui beliau, melainkan mereka pasti memegang tali kekangan onta beliau. Sambil meminta agar beliau berkenan singgah di rumahnya, beliau bersabda, "Berilah jalan kepada onta ini, karena ia adalah onta yang sudah diperintah." Onta beliau terus berjalan hingga tiba di suatu tempat yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi. Di tempat ini dia menderum, namun beliau tidak turun dari punggungnya. Onta itu berdiri lagi, berjalan beberapa langkah, menolehkan kepala, lalu kembali lagi dan menderum di tempat semula. Baru kemudian beliau turun dari punggungnya. Tempat itu berada di Bani An-Najjar yang masih terhitung paman-paman beliau. Berkat taufik Allah, beliau memang lebih senang singgah di tempat paman-pamannya. Dengan begitu, beliau bisa memuliakan mereka. Semua orang berbicara kasak kusuk tentang Rasulullah SAW yang singgah di rumah mereka. Maka Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil pelana unta milik Rasulullah SAW lalu memasukkan ke dalam rumah. Melihat hal ini, beliau bersabda, "Seseorang itu beserta pelananya." Sementara As'ad bin Zurarah datang sambil memegangi tali kekang untanya dan berada di dekat beliau SAW. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas disebutkan, Nabi SAW bertanya, "Siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya?" Abu Ayyub menjawab, "Aku wahai Rasulullah, itu rumahku dan itu pintunya." Maka beliau beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa dipergunakan untuk istirahat siang. Saat itu beliau bersabda, "Orang-orang yang berada pada barakah Allah." Selang beberapa hari kemudian, istri beliau Saudah dan kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kalthum tiba di Madinah bersama dengan Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar dan seluruh keluarga Abu Bakar, termasuk pula Aisyah radhiyallahu anha. Sementara Zainab, putri beliau, masih tinggal bersama suaminya Abul As di Makkah. Zainab belum memungkinkan untuk hijrah dan baru hijrah setelah perang Badar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal merintih kesakitan, aku segera menemui keduanya dan bertanya, "Wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?" Biasanya, jika Abu Bakar terkena demam, maka dia menjawab dengan sebuah syair, "Kala pagi setiap orang bisa berkumpul dengan keluarga, namun kematian lebih dekat daripada tali terompahnya." Aisyah berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menggambarkan keadaan itu. Maka beliau bersabda, "Ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah ini seperti cinta kami kepada Makkah, atau bahkan lebih banyak lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah, berkahilah ukuran dan timbangannya, singkirkanlah sakit demamnya, dan sisakanlah air padanya." Begitulah bagian dari kehidupan Rasulullah SAW yang menandai berakhirnya satu paruh dakwah Islam, yaitu periode Makkah. Alhamdulillah, sahabat Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.